Pagi boy, kemana lagi kita? Halo guys, kembali lagi di Azalea Kelana ya. Kali ini kita akan melakukan road trip lagi. Kalau kemarin di episode kemarin kita itu ke arah timur, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kali ini kita ke arah barat, dari Jawa Tengah kita akan menuju ke Jawa Barat. Ya. Jadi tujuan akhir kita nanti ada di Bandung, di Gunung Tangkuban Perahu ya. Kita akan road trip lewat Wonosobo, jalur tengah Banyumas. Nah, nanti akan menuju sampai ke Bandung, Lembang, Tangkuban Perahu ya. Tapi sebelum nanti langsung ke Bandungnya, kita akan mampir ke rumah temen di Banyumas, di Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Jadi di situ dia mau ikut dan kita nanti berhenti di situ dulu, baru kita lanjut sampai ke Bandungnya. Ya, sekarang ini udah sore sebenarnya. Udah jam 5 sore ya. Udah jam 5 sore. Kita lihat seberapa panjang perjalanannya sampai sana itu jam berapa. Ikuti terus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga selamat sampai di rumah nantinya. Oke. Sabtu sore pukul 5 tepat perjalanan ini dimulai dari Wonosobo. Berbeda dari perjalanan-perjalanan sebelumnya, kali ini tujuan kami bukan sekedar menjelajahi alam atau mencari destinasi baru. Ada sebuah agenda yang telah menunggu di tanah Pasundan. Sebuah pertemuan budaya yang mempertemukan berbagai perwakilan adat dan tokoh dari berbagai penjuru Nusantara. Namun perjalanan menuju tujuan akhir itu tidak dimulai secara langsung. Dari Wonosobo, kami terlebih dahulu menuju Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas untuk menjemput satu rekan kami yang akan menjadi bagian dari road trip kali ini. Dengan kendaraan yang telah siap dan rute yang masih panjang di depan mata, kami pun mulai meninggalkan Wonosobo, mengawali perjalanan menuju Jawa Barat kilometer demi kilometer. Jam 5 lebih 10 kita udah sampai di perbatasan Wonosobo, Banjarnegara. Saat roda mulai meninggalkan Wonosobo dan melintasi perbatasan Banjarnegara, perjalanan ini resmi dimulai. Tujuan kami adalah Bandung untuk menghadiri acara Ngertaken Bumi Lamba yang ke-18 di kawasan Tangkuban Parahu. Ratusan kilometer menanti di depan bersama cerita, tantangan, dan pengalaman yang belum kami ketahui. Mari ikut menyusuri perjalanan road trip Wonosobo Bandung kali ini. Memasuki wilayah Mandiraja Banjarnegara, kami mendapati kondisi yang cukup tidak biasa. Listrik di kawasan ini tiba-tiba saja padam. Suasana malam yang biasanya diterangi lampu jalan berubah menjadi gelap gulita. Di sepanjang perjalanan hanya cahaya dari lampu kendaraan yang terlihat membelah kegelapan. Dalam kondisi seperti ini, fokus menjadi hal yang sangat penting. Minimnya pencahayaan membuat kami harus lebih waspada, menjaga kecepatan, dan memperhatikan setiap kondisi jalan di depan. Halo guys, kita berhenti di SPBU di Susukan, Kecamatan Susukan. Kayaknya Kabupaten Banjarnegara masih ya. Jadi kita berhenti untuk sholat dulu, baru kita nanti lanjut lagi. Setelah tadi kita sholat di SPBU Susukan, kali ini kita akan lanjut lagi ke arah Banyumas karena sebentar lagi kita akan masuk ke arah Banyumas dan mampir ke rumah teman kita untuk jemput. Kecamatan Susukan menjadi wilayah terakhir di Kabupaten Banjarnegara sebelum kami memasuki Kabupaten Banyumas. Setelah melewati kawasan ini, perjalanan berlanjut menuju Kecamatan Somagede yang menjadi gerbang masuk wilayah Banyumas dari arah timur. Meski telah berganti kabupaten, perjalanan masih belum selesai. Dari Somagede kami masih harus menempuh sekitar 1,5 jam perjalanan lagi sebelum tiba di rumah teman yang akan bergabung dalam road trip kali ini.
Halo guys, sampai akhirnya kita udah di Pekuncen ya. Kita sampai di rumah teman kita jemput satu orang ya kan ya. Ya saya kenalkan nih, namanya Rudi ya, Rudi Tabuji. Halo guys, kita akan OTW dari Pekuncen ya, dari Pekuncen Aji Barang Banyumas, dan OTW ini sekitar jam setengah 10. Nanti kita akan lihat sampai sana jam berapa. Setelah berhasil tiba di Pekuncen dan menjemput Rudi, perjalanan sesungguhnya akhirnya dimulai. Jika sebelumnya kami hanya menuju titik penjemputan, kini tujuan utama sudah berada di depan mata. Dari Banyumas kami masih harus menempuh perjalanan sekitar 6 hingga 7 jam menuju Bandung. Oke, ngisi bensin, kita sampai di SPBU Cimanggu ya, SPBU Cimanggu. Yang perkiraan kita masih 5 jam lagi untuk sampai di lokasi pertama kita. Ikuti aja terus. Setelah mengisi bahan bakar di SPBU Cimanggu, Cilacap, kami akhirnya memasuki Jawa Barat. Karena minim pencahayaan, tugu perbatasan nyaris tidak terlihat di tengah gelapnya malam. Oke guys, perbatasan Jateng dan Jabar ya. Oke guys, kita sampai di Kota Banjar ya, Warga Mulia Purwaharja Kota Banjar. Kita istirahat bentar di masjid karena kehabisan baterai, jadi kita akan ngecas HP dulu di masjid. Paling 1 jaman, nanti kita baru lanjut lagi ke arah Bandung yang perkiraan itu kita masih 4 jaman, sekitar 4 jam baru kita sampai di lokasi kita di Tangkuban Perahu. Halo guys, sekarang jam 2 kurang seperempat, kita udah istirahat tadi sekitar 1,5 jam, dari jam 12 sampai tadi jam setengah 2, dan siap-siap kita mau lanjut lagi. Perkiraan 4 jam kita sampai di Tangkuban Perahu. Memasuki Kota Banjar, kami menghadapi kendala kecil. Baterai smartphone yang digunakan untuk navigasi dan dokumentasi mulai habis. Sebenarnya kami membawa powerbank, namun perangkat tersebut sengaja kami simpan untuk kebutuhan selama mengikuti kegiatan di kawasan Tangkuban Perahu keesokan harinya. Karena itu, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah masjid pinggir jalan sambil mengisi daya smartphone. Kesempatan ini juga kami manfaatkan untuk melepas lelah setelah berjam-jam berkendara sejak berangkat dari Wonosobo. Setelah daya perangkat kembali terisi dan kondisi tubuh lebih segar, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Dari Kota Banjar kami melintasi Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Sumedang sebelum akhirnya kita tiba di Bandung dan bergerak menuju Lembang, titik terakhir sebelum mencapai lokasi tujuan. Halo guys, kita udah sampai di Lembang, Bandung Barat ya. Kita tadi nyari-nyari masjid karena udah jam 5-an lebih, kita belum subuhan. Jadi ini baru nemu masjid. Perkiraan itu sampai ke lokasi itu kita 40 menitan lagi. Ya, ikuti aja yuk terus. Kita udah sholat subuh tadi dan ini juga udah semakin cerah. Kita akan lanjut lagi. 40 menitan lah kita sampai di Tangkuban Perahu. Setelah menunaikan sholat subuh, perjalanan kami lanjutkan menuju kawasan Tangkuban Perahu. Melewati kawasan Cikole, kami akhirnya tiba di gerbang masuk kawasan Tangkuban Perahu yang berada di wilayah perbatasan Lembang dan Subang. Dari sini perjalanan berlanjut menuju area acara. Kami pun naik ke kawasan atas dan memarkirkan kendaraan di lokasi yang telah disediakan sebelum memulai aktivitas hari itu. Oke guys, kita baru aja sampai di Tangkuban Perahu di parkiran bawah ya. Ini kita nanti parkir di sini. Kemungkinan acaranya agak naik sedikit nanti di parkiran yang atas mungkin ya. Kami tiba lebih awal di lokasi. Saat acara dijadwalkan mulai pukul 8 pagi, kami sudah berada di kawasan Tangkuban Perahu sejak pukul 6. Karena udara pagi terasa cukup dingin, kami memilih beristirahat di sebuah warung sambil menikmati teh hangat dan mie instan kuah untuk menghangatkan tubuh. Halo guys,
kita udah ganti baju ya sesuai adat karena ini acaranya adalah lintas adat, lintas suku, lintas budaya. Jadi kita pakai baju adat. Dan berhubung kita dari Jawa Tengah ya kita pakai lurik Jawa. Ya. Tadi kita itu datang ke bagian jam 6 karena acara kan mulai jam 8 jadi masih sepi. Kalau sekarang ini udah mulai banyak peserta yang datang. Dan ini terlihat banyak sekali yang memakai adat budaya dari Sunda karena memang di sini kan tempat dari Sundanya ya kan. Jadi mungkin banyak sekali dari tuan rumah yang mendatangi atau meramaikan ya kan. Ternyata perkiraan saya meleset. Awalnya saya mengira acara akan dilaksanakan di area parkir atas, namun di samping lokasi ini ternyata terdapat area yang cukup luas dan menjadi tempat berlangsungnya acara. Meski belum menunjukkan pukul 8 pagi, peserta sudah mulai berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia. Yang paling banyak terlihat tentu berasal dari tanah Sunda, disusul berbagai perwakilan masyarakat adat dari daerah lainnya. Di sekitar lokasi, berbagai alat musik tradisional juga mulai ditata sebagai bagian dari persiapan acara. Yang paling mendominasi tentu perangkat gamelan Sunda dan Jawa yang jumlahnya cukup banyak. Sementara itu, alat musik dari beberapa daerah lain juga sudah terlihat, meski jumlahnya tidak sebanyak rombongan dari tanah Jawa. Di bagian depan lokasi acara, para peserta juga mulai menata berbagai sesaji dan dupa yang dibawa sebagai bagian dari ungkapan syukur dan penghormatan dalam rangkaian tradisi yang akan dilaksanakan. Untuk menjaga kelancaran jalannya acara, para pakarang adat bersama panitia penyelenggara turut bersiaga dan mengatur jalannya kegiatan. Kehadiran mereka memastikan seluruh rangkaian acara dapat berlangsung dengan tertib, hikmat, dan selaras dengan tata adat yang berlaku. Menjelang pukul 8 pagi, pembawa acara mulai mengarahkan seluruh peserta untuk memasuki area utama dan mengambil tempat masing-masing dengan tertib. Pada saat itulah terlihat jelas bahwa ini bukanlah acara berskala kecil. Ratusan bahkan mungkin ribuan peserta telah memenuhi lokasi dari berbagai daerah. Jika ada yang menyebut acara ini sebagai tempat berkumpulnya para sesepuh, tokoh adat, dan penjaga tradisi dari berbagai kalangan, rasanya tidak berlebihan. Di satu tempat berkumpul begitu banyak sosok yang masih menjaga dan merawat warisan budaya leluhurnya masing-masing. Oke, beginilah persiapan dari upacara ngertaken Bumi Lambang. Ya, terlihat banyak sekali orang yang datang dari seluruh penjuru Indonesia, terutama banyak suku, banyak budaya berkumpul di sini. Bisa dilihat di belakang. Kehadiran perwakilan masyarakat adat dari luar Pulau Jawa juga menjadi daya tarik tersendiri dalam acara ini. Terlihat peserta yang datang dari Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, hingga berbagai komunitas adat dari Kalimantan. Di antara mereka, rombongan masyarakat adat Dayak menjadi salah satu yang paling banyak menarik perhatian. Pakaian adat yang dikenakan, ornamen khas, serta tato tradisional yang melekat pada sebagian anggotanya menghadirkan ciri budaya yang berbeda dan mudah dikenali. Bagi banyak peserta yang berasal dari Jawa, penampilan tersebut menjadi sesuatu yang unik karena tidak banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran mereka sekaligus memperlihatkan betapa beragamnya warisan budaya yang dimiliki oleh Indonesia.
Rangkaian acara Ngertaken Bumi Lamba yang ke-18 baru saja akan dimulai dan masih banyak momen menarik yang akan hadir pada bagian selanjutnya. Di part 2 kita akan menyaksikan jalannya acara secara lebih dekat dengan nuansa yang lebih autentik. Mulai dari alunan gamelan Sunda dan Jawa, doa-doa hingga lantunan ucapan tradisi dari berbagai daerah yang akan lebih banyak disajikan menggunakan suara asli dari lokasi. Saya Azalea, pamit terlebih dahulu, sampai bertemu di part 2.